Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas mengenai cara melakukan klasifikasi terbimbing dan tidak terbimbing. Untuk itu sebelum kita memulainya, teman-teman perlu siapkan citra lenset berupa band 1-8 dan data SAP. Nah, jika teman-teman sudah menyiapkan data yang disebutkan tadi, tahap selanjutnya silakan ikuti langkah demi langkah yang ada dalam video ini. Oke teman-teman, untuk tahap pertamanya silakan masukkan data SAP dan data citra lenset berupa band 1 dan sampai band 8. Sini kita akan melakukan composite band. Jika sudah terinput seperti ini, tahap selanjutnya kita akan masuk pada bagian Art Toolbox untuk melakukan composite. Manajemen Tools, kemudian masuk pada bagian raster, setelah itu masuk pada raster processing, kemudian double klik pada composite band dan kita tunggu sampai jendela keluar seperti ini. Selanjutnya kita akan menginput band 1 sampai dengan band 7. Teman-teman bisa lihat seperti pada video. Nah, jika teman-teman sudah melakukan penginputan seperti itu, selanjutnya silakan pilih tempat penyimpanan. Setelah itu beri nama file sesuai apa yang teman buat, contohnya di sini composite band. Bila perlu teman-teman tambahkan nama tempat sesuai daerah yang teman-teman gunakan, dan jangan lupa untuk format filenya gunakan .tif, dan untuk spasinya jangan gunakan spasi tapi gunakan underscore atau titik. Selanjutnya klik OK dan kita tunggu proses kompositnya berhasil dengan ditandai dengan tanda palu centang hijau yang akan keluar pada bagian bawah layar aplikasi atau layar laptop teman-teman. Nah, jika tanda palu seperti pada video sudah muncul seperti ini, itu tandanya komposit atau proses composite band yang kita lakukan sudah berhasil. Untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan project raster atau mengubah sistem koordinat dari citra lenset. Dan untuk langkah-langkahnya seperti biasa, masuk pada data management tools, kemudian bagian project and transformation, kemudian pilih raster. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di video. Nah, di sini kita sudah masuk bagian raster. Kemudian kita double klik pada bagian project raster dan akan muncul sebuah jendela. Setelah itu kita menginput raster pada bagian deskripsi atau kolom pertama. Kemudian kita input data composite bandnya. Setelah kita masukkan, selanjutnya kita pilih tempat penyimpanan. Nah, di sini selanjutnya seperti biasa kita masukkan nama filenya. Setelah kita masukkan nama file, kita klik save. Jangan lupa untuk format filenya kita gunakan .tif. Setelah itu kita klik save
Kemudian kita masuk pada kolom yang berikut, kita akan mengatur koordinat sistem, kemudian masuk pada project koordinat sistem. Setelah itu kita pilih UTM, selanjutnya pilih WGS 1984, kemudian pilih bagian Southern Hemisphere karena itu bagian selatan. Di sini saya menggunakan 51S karena daerah yang saya gunakan di sini berada di bagian selatan atau bumi bagian selatan. Kemudian pilih OK. Setelah itu kita klik OK lagi. Dan kita tunggu proses project rasternya. Nanti akan ditandai dengan seperti biasa tanda palu dan centang hijau. Nah, jika sudah muncul tanda palu dan centang seperti ini, artinya project raster yang kita lakukan tadi sudah berhasil. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan penajaman citra dengan menggunakan B8. Untuk langkah-langkahnya silakan masuk pada data management tools, kemudian klik raster yang ada di bagian bawah project dan transformasi. Kemudian pilih raster processing, kemudian pilih yang bagian create Panzer pen, dan kita tunggu sebuah jendela. Nah, jika sudah muncul tampilan jendela seperti ini, silakan input data project rasternya pada bagian kolom input raster. Kemudian kita pilih tempat penyimpanan, lalu kita beri nama file. Dan jangan lupa seperti biasa format filenya .tif. Setelah itu kita klik save. Kemudian kita masukkan data band 8-nya sebagai data untuk menajamkan citra. Jika sudah, langsung klik OK. Dan kita tunggu proses penajamannya. Selanjutnya kita akan menunggu sampai proses penajaman berhasil. Biasanya ditandai dengan tanda palu bagian kanan layar bawah, atau bisa juga dengan melihat data baru yang kita beri nama tadi, create Panzer pen, di bagian layers. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat tampilan yang akan muncul atau data baru yang akan muncul di bagian layers. Jika datanya sudah tampil seperti itu, selanjutnya kita akan bandingkan bagaimana perbedaan dari citra yang belum kita tajamkan tadi dengan citra yang sudah ditajamkan. Di sini saya akan memberi centang pada data yang sudah ditajamkan tadi. Di sini memiliki perbedaan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini proses citra yang kita tajamkan tadi, objeknya lebih terlihat bagus dibandingkan citra yang belum ditajamkan tadi. Selanjutnya kita akan masuk pada klip atau pemotongan citra. Seperti biasa kita akan masuk pada bagian Art Toolbox, kemudian pada bagian data management tools. Setelah itu masuk pada raster, kemudian raster processing.
Setelah itu langsung klik klip 2 kali dan akan tampil sebuah jendela seperti ini. Setelah itu kita input raster, yaitu raster yang kita sudah tajamkan tadi. Kemudian bagian outputnya kita masukkan administrasi daerah yang akan kita gunakan sebagai outputnya atau potong. Di sini saya menggunakan daerah Kota Kupang. Selanjutnya teman-teman, jangan lupa beri centang pada kotak yang saya tunjuk dengan anak panah. Setelah itu, teman-teman pilih tempat penyimpanan, lalu beri nama file. Jika sudah, langsung klik save. Kemudian klik OK. Lalu kita tunggu proses pemotongan citranya. Nah, di sini proses pemotongannya sudah berhasil. Nah, di sini kita akan masuk pada klasifikasi terbimbing. Sebelumnya kita masuk dulu bagian customize. Kemudian toolbar. Setelah itu kita aktifkan image classification. Nanti akan muncul jendela kecil seperti ini yang kita akan gunakan sebagai fitur klasifikasi. Kemudian kita masuk kembali bagian customize. Kita masuk bagian extensions. Kita aktifkan atau beri centang pada spatial analysis. Jika belum centang, silakan centang. Kalau sudah, tinggal close. Selanjutnya silakan klik classification, kemudian ISO cluster. Jika sudah, klik pada bagian ISO cluster, kita tunggu sampai sebuah jendela muncul. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Kita input data clip atau yang kita sudah potong tadi pada bagian input raster. Selanjutnya untuk number of class, silakan teman-teman pilih minimal 5. Kemudian pilih tempat penyimpanan dan beri nama filenya, dan jangan lupa .tif bagian format filenya. Jika sudah, langsung klik saja save, kemudian klik OK, dan kita tunggu proses klasifikasinya. Nah, ini dia hasil klasifikasi tidak terbimbing. Kita bisa lihat di sini jumlah
objek atau number class yang kita taruh tadi itu ada 5, di sini akan muncul 5 juga. Itu akan secara otomatis dan kita tidak akan tahu bahwa itu objek apa. Itulah yang menjadi kekurangan dari klasifikasi tidak terbimbing. Berbeda dengan kalau klasifikasi terbimbing, kita akan menunjukkan atau mengambil sampel dari sebuah objek, baru kita lakukan klasifikasi atau penutupan lahan. Selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi terbimbing. Oke teman-teman, untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi terbimbing. Di sini kita akan membuat sebuah sampel atau mengambil sampel dengan cara membuat poligon pada setiap objek. Contohnya di bagian lahan kosong atau tanah kosong, di bagian pertanian atau pemukiman, dengan cara klik pada bagian draw polygon. Kemudian pilih yang bagian pertama. Kemudian kita zoom seperti pada video untuk menentukan objek mana yang kita akan beri sampel. Di sini saya beri poligon pertama untuk lahan kosong. Kita beri poligon seperti ini. Nah, jika sudah, kita masuk pada bagian class untuk memberi nama daripada objek yang kita sudah ambil sampelnya. Sini kita tulis lahan kosong, langsung kita pilih warnanya, sesuaikan dengan objek yang kita pilih. Sini contohnya saya menggunakan objek tanah dengan warna kecoklatan tua. Kemudian kita pilih lagi. Contohnya di sini saya membuat poligon bagian vegetasi seperti biasa yang saya buat tadi. Setelah itu kita masuk pada kelas untuk kita beri namanya. Di sini saya taruh nama vegetasi dan warnanya saya taruh warna hijau. Kemudian kita X dan kita buat lagi pada objek yang berbeda. Nah, di sini saya coba menggunakan atau mengambil sampel pada bagian pemukiman, tapi citra saya di sini kurang jelas teman-teman, agak blur. Nanti hasilnya akan tidak sesuai sama sekali. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Tapi kita akan coba membuat sampel dulu. Karena di sini jika citranya semakin bagus atau kualitasnya itu oke, dia akan menentukan hasil klasifikasinya lebih bagus lagi sesuai dengan objek yang kita ambil sampelnya. Tinggal satu lagi, di sini saya akan gunakan bagian pertanian karena kebetulan sini berada di bagian sungai. Jika sudah, kita beri nama lagi pertanian. Kemudian saya taruh warna hijau.
Jika teman-teman sudah membuat sampel seperti yang tadi, selanjutnya kita akan masuk di bagian menu klasifikasi. Kemudian pilih yang interaktif supervised untuk melakukan klasifikasi terbimbing. Untuk menentukan hasil dari objek-objek yang kita pilih tadi atau yang kita buat sampelnya. Kita tunggu hasilnya. Oke teman-teman, di sini hasilnya sudah terlihat seperti yang saya bilang tadi. Jika citranya lebih kualitasnya bagus, teksturnya atau objeknya di dalam terlihat jelas, kita bisa menentukan objeknya atau dalam pengambilan sampel itu akan menentukan hasilnya. Di sini hampir semua daerah seperti ke pemukiman, padahal di sini banyak tanah kosong, vegetasi. Tapi pada saat klasifikasi, objek yang kita gunakan tadi atau sampel sama sekali ya 5% saja yang berhasil atau penentuannya berhasil. Di sini jika teman-teman yang melakukan klasifikasi terbimbing, ada harusnya teman-teman harus menggunakan sampel sebanyak mungkin, ya minimal 9, agar hasilnya lebih terlihat jelas. Tapi di sini juga teman-teman perlu perhatikan untuk memilih citra yang kualitasnya itu bagus, agar objek-objeknya terlihat jelas, supaya pada saat pengambilan sampel itu lebih mudah mengenali objek yang ada di dalamnya. Sebaiknya buat teman-teman yang sebelum melakukan klasifikasi agar melakukan koreksi citra dulu untuk menghilangkan awan dan memperjelas atau mempertajam lagi citranya. Memang tadi kita sudah menggunakan penajaman citra menggunakan Kripan Serpen, tapi citranya kurang bagus, masih terlihat buram. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba melakukan klasifikasi atau percobaan klasifikasi terbimbing yang kedua untuk melihat hasilnya apakah berbeda atau tidak. Di sini seperti biasa membuat sampel dan memberi nama setiap sampel yang kita buat tadi. Kita tunggu hasilnya. Ini hasilnya teman-teman, sama seperti yang saya lakukan pertama tadi. Memang citranya kurang bagus untuk dilakukan klasifikasi terbimbing karena objeknya kurang jelas dalam pengambilan sampel atau pada saat melakukan polygon.